Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Sakit. Oke, sebelum kita mulai melanjutkan pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang biasa mimpin doa? Doa sama-sama. Ustaz. Oke, doa hati aja ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Jangan. Aldo Pratama. Adib. Malia. Rumah. Andini Dwi Nanti. Bukan ini. Kedan. Ardina. Oke. Azizan Tri Ramadan. Hafiz Fauzi. Khairul Anissa. M. Fadil, M. Bazar, M. Irfan, Tika Indasari, Putri Anggraini, Rizky Dharma, Siti Nur Aziza, Siti Syahalani, Widya Ramadhani. Ada lagi yang belum panggil? Ada? Nanti ada satu orang yang datang ya? Oke, kita akan masuk ke dalam materi lanjutan yaitu dampak globalisasi halaman 74. Sudah yang bawaan teman. Oke, dampak globalisasi. Nah, mengulang dulu. Ada yang tahu nggak apa itu dampak? Arti dari dampak. Ada yang tahu dampak? Apa arti dampak? Dampak itu akibat. Dampak itu akibat atau suatu hal yang terjadi dari suatu hal. Jadi dia akibat dari suatu hal atau suatu kejadian yang terjadi di muka bumi ini atau kejadian lainnya. Jadi di dampak globalisasi itu ada namanya dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Coba dulu bacakan satu orang apa itu dampak positif dari globalisasi. Coba baca. Apa aja dampaknya? Ini aku udah. Ya udah. Satu. Mengingat suatu negara semakin meningkat. Dua, meningkat taraf hidup masyarakat. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. 4. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Perkembangan alat komunikasi dan pemberitaan informasi. 6. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 7. Ada 7. Berkembangnya dunia wisata. Oke, kita masih pertama yaitu perekonomian suatu negara semakin meningkat. Jadi dampak positif yang pertama dari globalisasi yaitu meningkatnya perekonomian dari suatu negara atau suatu masyarakat. Mengapa demikian? Globalisasi itu membawa dampak positif terhadap ekonomi masyarakat Indonesia khususnya. Mengapa demikian? Karena seperti yang materi yang lalu yaitu terjadinya pasar bebas atau terjadinya kebebasan pedagang atau kebebasan masyarakat untuk membesarkan ekonomi yang mereka punya. Jadi misalnya kalian mempunyai usaha, kalian bisa impor usaha kalian atau ekspor usaha kalian ke negara-negara luar atau ke kota-kota lain.
lain di luar dari Medan ini. Itulah bisa kita dinamakan globalisasi, sehingga membuat kalian gampang untuk menjalankan usaha kalian, sehingga naiknya ekonomi kalian di saat ini. Kemudian yang kedua, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Pengaruh positif dari globalisasi yaitu meningkatnya perekonomian itu merupakan salah satu peningkatnya taraf hidup masyarakat. Keadaan ini membuat negara semakin aman, damai dan tentram karena bisa menurunkan kriminalitas. Maka demikian, jika ekonomi kita sebagai masyarakat itu sudah baik di dalam bumi ini, dalam kehidupan kita, pasti sedikit yang akan melakukan kriminalitas. Ada yang tahu nggak apa itu kriminalitas? Tindak kriminal apa itu? Gak ada yang tahu tindak kriminal. Tindak kriminal itu kejahatan. Jadi jika kalian ekonomi kalian ini, setelah kalian ini masyarakat di kampung kita ini sudah bagus ekonominya, sudah jadi orang kaya, apakah mereka masih mau membuat kejahatan? Tidak mungkin ya kan, karena mereka sudah berkebutuhan. Jadi jika terjadinya tindak kriminal itu tetap terjadi, berarti mereka tidak ada kemauan untuk memperbaiki ekonomi mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang lanjut masuk berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi membawa dampak positif, yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Apa itu ilmu pengetahuan dan teknologi? Dari sini kita tahu teknologi pada saat ini sudah berkembang, ya. Mengapa? Karena kalau masa dulu kalian masih belajar, mungkin kalian belum merasakan teknologi yang masa dulu itu sangat sulit. Belum ada lampu di rumah, belum ada air, belum ada hal-hal seperti kipas angin di sini. Kita lihatlah, kalian sudah terang belajarnya, sudah ada meja, apa. Kalau dulu ini belum ada. Kalau dulu itu cuma mendengarkan, kita masih duduk di bawah di lesehan, itu namanya dulu. Sekarang globalisasi sudah berubah, globalisasi itu membawa perubahan sehingga timbullah teknologi sekarang saat ini, sehingga belajar siswa sudah dipermudah dengan menggunakan ada media internet, media lain-lainnya, sehingga itu membuat siswa, membuat guru, membuat masyarakat seluruhnya mempermudah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Itu merupakan dampak positif terjadinya globalisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Kalau dulu masih ada nggak TV? Nggak ada TV. Kalau kita dulu ada yang tahu nggak masa dulu jika ingin mendapatkan informasi dapat dari mana informasinya? Radio. Radio itu radio udah paling paten dulu ya. Kalau sekarang kabar dari luar negeri atau kabar dari kota lain terjadi pada saat ini, mungkin 5 menit ke depan kalian sudah dapat informasinya. Dapat dari mana? TV. Dari HP. Banyak kabar-kabar berita yang begitu cepat memperluas berita-berita yang terjadi di Indonesia ini, bahkan di luar negeri. Jadi itulah mengapa globalisasi ini membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Kemudian yang keenam yaitu komunikasi semakin cepat dan mudah. Komunikasi, apa itu komunikasi? Komunikasi. Komunikasi itu suatu obrolan atau suatu hal yang antara satu orang dan satu orang lainnya. Kalau dulu, misal kita punya keluarga di kampung, kalau kita ingin bertemu mereka, ingin berkomunikasi dengan mereka, ingin berbicara ke mereka, kita harus kemana? Harus pulang kampung, ya kan? Harus selain pulang kampung, kantor pos. Itu pun memakan waktu yang lama. Kalau sekarang kalian rindu dengan nenek kalian, rindu dengan saudara kalian, mana? Video call, ya kan? Ada WhatsApp, ada lain-lain, ya kan? Jadi itu bahaya, ya. Jadi itu salah satu teknologi atau untuk kalian komunikasi kalian, mempermudah komunikasi kalian, itu salah satu juga dampak positif dari globalisasi. Kemudian berkembangnya dunia pariwisata. Kalau berkembangnya dunia pariwisata juga kalian tahu, gitu kan. Sekarang pariwisata itu tempat wisata.
Kalau dulu mungkin nggak ada namanya mall-mall, tidak banyak pantai-pantai. Dulu mungkin orang-orang tua dulu kalau mau ingin berwisata ya udah datang aja, jalan ke sungai, itu wisata orang itu udah biasa. Kalau sekarang kalian anggap yang sungai-sungai itu, pantai-pantai itu merupakan salah satu wisata yang luar biasa. Kalau mereka dulu itu mereka anggap biasa, karena mereka berkehidupan sehari-hari mereka itulah mereka lihat. Kalau ini sekarang kan jarang kita melihat pantai apa paling nggak jauh ke jalan-jalan dulu kita baru bisa melihat itu. Kemudian modernisasi, yaitu kita hidup di zaman serba modern sekarang ini. Setiap hari kita menggunakan berbagai alat canggih, tidak seperti dulu alat-alat dulu lagi udah jarang digunakan di masa sekarang. Ya. Kemudian kita masuk ke dampak negatif. Dampak negatif ini setiap ada dampak positif pasti ada dampak negatif. Ya kan? Jika kalian lah pada saatnya di masa sekarang ini pasti ada dampak positif yang diambil dari sekolah ini. Dan ada serius dalam belajar itu akan menimbulkan dampak negatif kalian. Jadi nggak ada gunanya kalian tiap hari datang ke sekolah jika kalian membawa dampak negatif dari sekolah itu. Jadi masuk ke dampak globalisasi, dampak negatif globalisasi. Yang pertama itu westernisasi. Ada nggak yang tahu westernisasi? Coba buka 76 ya ada sekarang. Westernisasi ini itu suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan rasa nasionalismenya atau sudah meniru aktivitas kebarat-baratan. Jadi kita sebagai warga Indonesia sudah banyak mengalami hal-hal seperti ini. Kita sudah banyak mengikuti masyarakat masyarakat yang kebarat-baratan, meniru gaya mereka. Apa contohnya dari westernisasi ini? Banyaknya remaja-remaja sekarang yang marahnya mengikuti gaya-gaya kebarat-baratan atau contoh gaya kebarat-baratan. Apa tadi? BTS. Itu drakor. Mereka tidak salah kalau ingin menonton drama-drama dari luar negeri, menonton film-film dari luar negeri, itu tidak masalah karena banyak karena banyak dampak positif dari jika kita ingin mengetahui kegiatan-kegiatan dari luar sana. Tapi dampak negatifnya yaitu kita terlalu mengikuti apa yang mereka laksanakan. Karena di luar negeri sana atau di negara luar sana sudah kita lihat mereka terlalu modern sehingga kita mengikuti. Banyaknya wanita-wanita sekarang mengikuti gaya-gaya kebarat-baratan. Kurangnya moral itu diakibatkan karena mengikutinya gaya kebarat-baratan mereka, sehingga mereka rasa gaya ini luar sana, gaya kebarat-baratan sana itu yang paling oke. Padahal menurut abang pribadi, jadilah diri sendiri, jadilah warga Indonesia yang cinta budaya. Budaya kita besar, ya kan? Budaya kita besar, ciri khas Indonesia itu besar. Bahkan orang luar negeri ingin mengambil budaya yang ada di Indonesia. Betapa besarnya budaya di Indonesia yang seperti pakaian batik atau ciri-ciri khas lainnya Indonesia itu sangat besar, ya kan? Ada istiadat. Tapi orang luar negeri banyak yang mengambil itu semua. Tapi mengapa kita sebagai warga Indonesia banyak yang ingin mengikuti warga barat-baratan, sehingga itulah terjadinya dampak negatif dari globalisasi. Banyak berkembang, banyak perkembangan di luar sana, tapi kita mengikuti yang tidak baik. Apa faktor penyebab terjadinya ini? Faktor penyebabnya itu kurang penguasaan dan berkembangnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita kurang menguasai tentang komunikasi, kita kurang menguasai iptek gitu ya. Kemudian masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Jadi mereka ini jika melihat barang-barang yang dipakai dari orang-orang masyarakat luar negeri, mereka mempunyai keinginan untuk memiliki. Itulah salah satunya. Kemudian maraknya budaya barat dan akulturasi percampuran budaya. Yang tadi ya, kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik atau yang buruk. Itu juga kemudian munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara yang barat. Apa kebebasan? Kalau di Indonesia kita banyak peraturan-peraturan. Kalau di luar negeri kita tidak ada peraturan-peraturan, kita bebas melakukan apa saja. Kalau di sini tidak, ya kan? Meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan itu salah. Terutama kita sebagai agama Muslim
haram hukumnya kita mengikuti yang gaya barat-baratan seperti rambut diwarna-warnai, so apa namanya, sate Korea, kayak jual apa itu, rambut warna pink atau apa, sate, jika kan. Oke, itu dampaknya. Dampak positifnya ya ada juga dampak positif yang terjadi dari itu tadi. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi ini terjadi karena akibat dari globalisasi. Mengapa demikian? Karena adanya perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok yang lain di dalam bidang sosial dan ekonomi. Jadi sehingga adanya kesenjangan sosial ekonomi ini karena banyaknya perbedaan dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, sehingga terjadinya perbedaan pendapat, konflik, itulah itu dampak negatif dari globalisasi. Dan sering terjadinya konflik antara masyarakat satu dengan masyarakat lain karena adanya perbedaan sosial dan budaya, ekonomi dan lain-lain. Nah, contohnya suku suku itu sering terjadi konflik antara suku di masyarakat. Ini banyak suku di sini kan, satu suku Jawa. Nah, suku Jawa, Mandailing, Padang, Aceh. Yang lain apa sukunya selain Jawa? Jawa semua. Kan banyak kan, itu dia. Itu sering terjadi konflik karena perbedaan. Aku orang Jawa nggak bisa kayak gini, nggak cocok ini. Aku orang Mandailing nggak cocok kayak gini. Itu nggak boleh sebenarnya. Kita hidup di Indonesia, ya kan. Kita harus saling menghargai suku, budaya satu dengan yang lainnya. Kemudian kriminalitas. Kriminalitas ini yaitu tadi kejahatan. Dampak positif globalisasi tadi ada juga yang untuk mengurangi kriminalitas, tapi dampak negatif juga tidak lain yaitu banyaknya orang yang melakukan kejahatan di Indonesia ini. Yang kemudian yaitu kenakalan remaja. Oke. Ini kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang sering terjadi, banyaknya dampak negatif dari globalisasi. Dampaknya negatif dari globalisasi itu akibatnya mereka terlalu mengikuti hal-hal yang modern mereka anggap. Jadi mereka anggap itu seperti narkoba itu orang sabu, orang keren. Itu tidak boleh sebenarnya. Itu salah satu faktor kenakalan remaja. Kemudian terlalu mengikuti gaya kebarat-baratan. Contohnya wanita yang kan abang minta izin, wanita sering mengikuti gaya kebarat-baratan sehingga memakai pakaian-pakaian yang berambahan atau pakaian seksi itu mengakibatkan laki-laki menjadi membawa dirinya ingin memiliki wanita tersebut dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi. Jadi itu mohon dijaga. Apa yang biasanya terjadi yang mengakibatkan terjadi dari nakal remaja ini yaitu ada faktor intern dan ada faktor ekstern. Yaitu faktor dari intern di remaja memungkinkan terjadi dua bentuk integrasi. Yaitu yang pertama terbentuk perasaan akan konsisten dalam kehidupannya. Yang kedua itu tercapai identitas peran. Pada remaja ini terjadi karena remaja gagal memiliki atau mencapai masa integrasi kedua. Jadi maksudnya itu kalian seperti kalian yang sudah mulai remaja, kalian belum mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalian belum mendapatkan identitas kalian seperti apa. Tengok dulu. Krisis identitas. Jadi maksudnya kalian belum mendapatkan jati diri kalian sehingga kalian berbuat terus berbuat yang lain dan juga berbuat yang kejahatan. Ini merupakan salah satu identitas. Kemudian faktor pribadian. Masa remaja dikatakan sebagai masa yang sedang mencari jati diri. Maksudnya yaitu periode ini kalian meninggalkan masa kanak-kanak untuk menuju masa dewasa. Itu dikatakan masa remaja. Masa ini dirasakan sebagai suatu krisis identitas karena belum adanya pegangan. Maksudnya pribadi ini tidak dapat dibentuk dengan baik akan mengarahkan remaja untuk melakukan kenakalan dan tidak menyimpang diri dari nilai-nilai dan norma yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu faktor status dan peranannya dalam masyarakat. Tindakan menyimpang terhadap hukum yang pernah dilakukan anak mendorong kembali untuk melakukan penyimpangan atau kesalahan. Yaitu seorang anak yang pernah berbuat menyimpang terhadap hukum yang berlaku seringkali pada saat itu jika kalian berbuat kejahatan di kampung atau di masyarakat tersebut.
dan dikenal masyarakat, pasti kalian tetap dilakukan, betul nggak? Jika kau lah sering berbuat kejahatan di kampungmu, sering lah. Jika kau udah berniat baik, tapi tetap masyarakat tetap menganggap kau pernah berbuat itu, dengan terus dicap, ini si Anu ini sering berbuat ini, sering ini tukang ini, nah, dengan si Anu balik, padahal kalian sudah bertobat atau sudah berubah. Nah, itulah itu salah satu sebenarnya yang tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Itu membuat jati diri remaja ini hancur. Kemudian itu ada faktor ekstern atau faktor luar yang mempengaruhi penyebab kenakalan remaja, yaitu biasanya dari kondisi lingkungan keluarga. Bisa orang tua yang sering ribut di rumah. Jadi kalian anggap remaja-remaja sekarang ini, jika orang tuanya sering pergi kerja pada saat kalian masih tidur dan pulang kerja pada saat kalian sudah tidur. Jadi kalian anggap itu mereka tidak peduli dengan kalian, dan mereka juga bodoh amat dengan apa yang kalian lakukan pada saat siang hari, pagi menjelang sore yang tidak ada mereka di rumah. Kalian bebas melakukan apa saja, sehinggalah terjadinya kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan yang kalian lakukan. Jadi kalian bebas melakukan apa saja yang kalian inginkan tanpa adanya larangan orang tua. Mengapa tanpa ada larangan orang tua? Karena orang tua yang terlalu sibuk dengan karir, terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Mereka anggap anak yang sudah remaja ini tidak perlu lagi didikan. Sebenarnya anak remaja inilah yang paling sangat perlu dididik atau sangat perlu diperhatikan, karena di masa remaja inilah yang masa-masa yang sangat paling bahaya. Remaja sering kenakalan remaja itu mereka lakukan karena masyarakat yang di lingkungan hidup mereka tidak ingin atau tidak suka dengan mereka. Jadi mereka merasakan, untuk apa aku bergaul di sini? Bagus aku bergaul dengan kawan-kawanku yang bebas di sana, kawan-kawan yang bebas mengapai. Tapi globalisasi. Di sini ada bidang ekonomi, yaitu yang upaya yang akan bisa lancar dan bisa menjadi lebih baik. Kemudian yaitu politik, yaitu menegaskan arah politik luar negeri. Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitik beratkan pada solidaritas antar negara, berkembang mendukung perjuangan Indonesia dan menolak penjajahan dan segala bentuk serta kesamaan internasional bagi kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga yaitu upaya yang dilakukan, yaitu upaya dalam bidang agama. Coba baca bidang agama apa upayanya? Baca, jangan. Oke. Jadi maksudnya di situ kita sebagai masyarakat Indonesia agar menghindari dampak negatif yang terjadi dalam globalisasi, kita harus meningkatkan lagi jati diri kita dalam kita belajar agama, kita mengikuti apa-apa yang dilarang-larang dari agama, yang tidak bukan itu yang dilarang agama pasti ada. Jadi jangan pula yang dilarang agama tetap kita lakukan, itu udah salah besar. Jangankan itu, yang dilarang oleh negara aja kita lakukan, kita kena pidana. Apalagi yang dilarang agama. Yang dilarang agama oke, kita lakukan, kita tidak akan terkena apa-apa pada saat ini. Kita akan terkena di mana? Akhirat. Jika kita laksanakan sekarang, mungkin kita tidak apa-apa bebas. Biasa-biasa aja bang, kami lakukan kesalahan, kami berbuat ini kan, gak ada yang marah. Oke, gak ada marah. Nanti di akhirat kita akan ditagih apa yang kita laksanakan di sini. Kemudian ada bidang pendidikan. Pendidikan ini merupakan salah satu juga upaya agar kita sebagai remaja bisa terjauh dari dampak negatif yang terjadi di dalam globalisasi. Kemudian bidang sosial agama, yaitu kita terus mengembangkan minat budaya nasional Indonesia agar kita bisa lebih cinta lagi, cinta tanah air, cinta budaya Indonesia, sehingga kita tidak lagi menirukan atau berkeinginan untuk mengikuti budaya barat-baratan, budaya dari negeri-negeri luar sana. Kemudian yaitu ada upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kemudian yang kedua meningkatkan kualitas nilai kesenian, keimanan dan moral di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga mendorong dan mendukung upaya memperjuangkan keadilan di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat mendorong atau mendukung negara maju untuk memberikan perbaikan lingkungan di dalam masyarakat ini. Kemudian yang kelima meningkatkan jiwa semangat persatuan, kesatuan serta nasionalisme. Dan keenam
melestarikan adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang terakhir itu menjaga keaslian objek wisata terkhususnya di dalam negeri Indonesia. Oke. Itu tadi dampak negatif, dampak positif, dan upaya yang harus kita lakukan di dalam globalisasi. Nah, di sini abang mau tanya kepada adik sekalian, ada yang belum paham terkait materi ini? Ada? Paham semuanya? Oke, jika paham, kita akhiri mata pelajaran kita hari ini. Lebih kurang abang mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti ditanyakan setelah akhir jam pelajaran ini. Jika malu bertanya pada saat ini. Oke, kita akhiri. Marilah kita mengucapkan hamdalah sebagai penutup mata pelajaran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Again,